Dia yang sudah memulai sesuatu karya yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu terbukti sampai hari ini kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan Tuhan. Mereka setia pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
kami yang mulia, Allah kami yang maha kuasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di rumah-Mu yang kudus. Kami datang mempersembahkan segenap kehidupan kami kepada Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Kami mohon Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dan menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami. Kami undang Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga kami semua yang datang pada pagi hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, dan mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga sementara kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, hati kami, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan iman yang goyah akan pulang dengan iman yang teguh. Kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh lingkungan gereja ini dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi terhadap umat-Mu hari ini tanpa seizin-Mu, baik yang masih dalam perjalanan maupun yang ada di lingkungan tempat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah bersama-sama dengan kami dan mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani, sehingga kami hari ini akan memperoleh kemenangan. Dan kami membuka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. 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 Haleluya. Kita mau bersorak hari ini bagi Tuhan. Kita menaikkan segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
beserta dengan kehidupan kita, maka mungkin kita tidak bisa berjalan. Dan kita perlu Tuhan untuk pimpin setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Sehingga dia dapat menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Lewat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lewat seluruh kehidupan kita, kita mau minta Tuhan untuk selalu beserta dengan kehidupan kita. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Ku perlu Tuhan.
tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tak mampu berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau ambil alih jam pemberitaan firman-Mu hari ini. Dari awal pertengahan yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan. Buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami, buka pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu kami boleh pahami itu dengan sebaik-baiknya, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, ya hamba-Mu boleh menjadi saluran yang baik hari ini Tuhan. Karena segala kemuliaan, segala hormat hanya pada-Mu ya Tuhan. Hamba kembalikan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada beberapa jemaat yang udah pulih dan udah ada di gereja hari ini. Haleluya. Ada Pak Madonna, ada Ibu Econ dan yang lainnya. Bersyukur bahwa di dalam hidup ini kita masih diberi kesehatan. Karena kesehatan itu mahal harganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meneruskan apa yang sudah difirmankan, bahkan yang sudah kita dengar minggu pertama dari Ibu Gembala, maka hari ini kita masih ada di dalam disiplin rohani pribadi kita. Nah, saya dikasih bagian yaitu disiplin rohani puasa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, karena itu siapa yang suka puasa? Yang suka dulu saya tanya. 1, 2, 3. Oh, sorry 3. Mudah-mudahan habis dengar khotbah kita suka puasa. Amin. Karena itu endingnya di situ. Artinya waktu kita dengar firman Tuhan hari ini, kita punya kesukaan. Yes, saya mau ambil bagian dalam puasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, ayat 1 sampai yang ke-12. Yesaya pasal 58. Saudara buka di situ, amin. Untuk mempersingkat waktu kita nggak baca semua, nanti saya akan baca dari tempat ini saja. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop yaitu kesalehan yang palsu dan sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya baca firman Tuhan ini, maka saya mengoreksi diri saya. Apakah selama ini kesalehan atau apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, amin, dalam keseharian kita, di dalam menjalankan apa yang menjadi tuntutan keagamaan kita itu sejati apa palsu? Haleluya. Dulu. Ya, dan saya berharap bahwa kita juga akan melihat diri kita masing-masing. Selama ini saya itu asli atau palsu, ya, atau mirip-mirip, atau serupa tapi tak sama, ya. Itu kembali pada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Yesaya, yang mereka itu suka mencari Tuhan. Apakah sebuah kesukaan mencari Tuhan itu salah? Tidak. Mereka suka mencari Tuhan, mereka suka beribadah, mereka suka mempelajari hukum-hukum Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan itu hanya supaya kelihatan orang saja. Bahkan mereka suka berpuasa, di situ katakan. Mereka suka berpuasa, mereka ibadah rajin, mereka suka belajar baca firman Tuhan, tapi itu supaya dilihat orang saja. Amin.
dunia ini, Yesus memberi satu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Hasilnya ceritanya, ya, orang Farisi bilang itu, aku berpuasa berapa kali? 2 kali dalam 1 minggu. Apakah itu sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya? Tapi semua yang dilakukan itu hanya untuk membuat orang melihat bahwa mereka itu baik. Sehingga kita tahu bahwa waktu Yesus mengajar, Yesus mengancam para ahli Taurat dan pemungut cukai. Karena mereka itu suka. Ahli Taurat, kita tahulah apa hidupnya ahli Taurat dan Farisi itu. Mereka suka ada di bait Allah. Suka di bait Allah belum tentu cinta bait Allah. Amin. Ya, suka di bait Allah tapi belum tentu cinta. Artinya kalau kita suka ada di bait Allah, kita hanya datang ya sesuka-suka kita. Maksud paham? Tapi kalau kita bilang cinta bait Allah, maka kita datang dengan penuh kerinduan, kita datang dengan cinta kita datang dengan sesuatu maksud bahwa kita akan bertemu Tuhan di bait Allah. Sehingga Yesus mengecam mereka. Yesus mengecam mereka karena perbuatan mereka itu, bahkan lebih parah lagi kalau kita baca itu, Tuhan Yesus mengumpamakan mereka itu seperti kubur, iya enggak? Yang rambutnya putih, catnya putih, di dalamnya apa di sini? Ya. Karena itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua apa yang kita lakukan, terutama hal berpuasa. Kita lakukan berpuasa bukan dilihat orang saja. Amin. Kita lihat dulu apa yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 tentang hal berpuasa yang ditulis oleh yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 tentang hal berpuasa. Dapat? Ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lanjut. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakku yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakku yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kita supaya kita jangan seperti orang-orang pada saat orang-orang yang ada di zaman Nabi Yesaya, sehingga mereka melakukan puasa mereka, tapi mereka masih mengurus urusan mereka. Mereka lebih mengurus urusan pribadi mereka. Mereka lebih mengurus apa yang mereka inginkan, sehingga di dalam Yesaya pasal yang ke-58 itu mereka bertanya, kok Tuhan itu tidak menjawab puasa mereka? Kok Tuhan itu seolah-olah mengabaikannya? Yesus mengulangnya, mengajarkannya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pada hari ini. Firman Tuhan bilang kalau kita berpuasa, kita tidak boleh supaya orang lain lihat muka bersedih. Sehingga gini, kalau nggak puasa itu ciri-cirinya gini, lemas, ya kan? Akhirnya kita bilang lagi puasa ya, lemas, dan orang bisa melihat, wah orang ini hebat ya, dia berpuasa setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan bilang bahwa supaya yang mengetahui apa yang kita lakukan, kita ambil puasa itu, firman Tuhan bilang muka kita itu harus dibasah, artinya cerah. Amin. Kita harus, rambut kita itu harus dipakai dengan minyak supaya tidak kelihatan kusam dan sebagainya. Itu yang dilihat. Kenapa? Karena umumnya manusia melihat apa yang terlihat di mata mereka. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian hari ini kita belajar bahwa di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 ada hal-hal yang penting yang akan kita pelajari hari ini, supaya kita tidak seperti yang Yesus bilang kita lakukan. Puasa kita itu seperti orang munafik.
Saya mencatat ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Yesaya pasal 58, yaitu kalau kita puasa, saudara, puasa itu bukan, sudah disinggung minggu pertama, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita menahan. Kalau saya bilang puasa itu kita menahan semua yang membuat kedagingan kita puas. Mengerti maksud saya? Kita sebisa-bisanya kita menahan lapar dan haus, kita tahan. Pikiran kita tahan, mulut kita tahan. Amin. Jadi kita fokus kepada Tuhan. Dan satu hal saya singgung dulu, ini nanti saya lupa soalnya. Biasanya kalau orang puasa, waktu untuk Tuhan itu lebih sedikit. Dia hanya puasa, tapi dia nggak berdoa. Puasa yang baik harus disertai dengan doa. Amin. Amin. Nah, karena itu hal yang pertama yang ingin kita pelajari, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita puasa, ini yang kita harus lakukan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bilang kita mau berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya fokus puasa kita itu hanya pada Tuhan saja. Kalau kita puasa, melakukan puasa tapi tidak berfokus pada Tuhan, maka hari-hari itu akan lama banget sih. Kapan bukanya? Lama. Kita akan melihat waktu, sebentar lagi. Tidur dulu supaya waktunya begitu bangun, waktu tinggal sedikit dan kita bisa berbuka puasa. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Yesus mau. Tapi Yesus bilang bahwa kalau kita puasa, maka yang tahu hanya Bapa kita yang tersembunyi. Amin. Artinya yang gak kelihatan waktu kita puasa, kita katakan kepada Tuhan bahwa fokus kita hanya kepada Tuhan saja, supaya waktu kita berikan kepada Tuhan lebih banyak dari apa yang kita lakukan di dalam rutinitas kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi tip. Saya kalau puasa, pagi-pagi saya berdoa ya. Kalau hari ini saya niatnya puasa, apa yang menjadi fokus, arti apa yang menjadi beban, kenapa saya berpuasa, kasih tahu sama Tuhan. Nanti jam 9 itu doa lagi. Jadi 3 jam, jam 9 berdoa, jam 6 berdoa, jam 9 berdoa, jam 12 berdoa. Kalau saudara bukannya jam 3 itu berdoa. Artinya berapa kali doa? Sering. Kalau kita hanya berdoa, maka akan mengganggu konsentrasi kita waktu kita berdoa. Saudara, kalau kita puasa, apalagi dari awal-awal kita berhari pertama, itu biasanya godaannya lebih banyak. Setuju ya? Rasa lapar, akibat doanya hanya sekedar. Itu berarti fokus kita bukan pada Tuhan, tapi pada puasa. Puasa hanya menahan lapar dan haus. Nah saudara, hari ini kita belajar bahwa yang pertama, kalau kita mengambil bagian dalam puasa, ada yang di pikiran kita, yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya saudara, waktu kita ada, karena di dalam doa puasa itu kita bukan sekadar berdoa, amin, tapi kita baca firman, kita renungkan firman itu, lalu ada praise and worship di situ, ada penyembahan di situ, dan kita dapat sesuatu. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka 3 hal ini, berdoa, baca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan, itu harus dilakukan supaya kita ketemu Tuhan. Amin. Supaya puasa kita itu benar-benar kita jalankan dengan sesuatu yang Tuhan mau. Kita cari hadirat Tuhan. Amin. Dengan demikian saudara, waktu kita cari hadirat Tuhan, waktu kita fokus pada hal-hal rohani, maka hal-hal duniawi sedikit demi sedikit itu perlahan-lahan akan kita abaikan. Amin. Perlahan-lahan. Tidak semua kita puasa langsung kita kudus, enggak. Tapi kita ada di dalam pembelajaran tentang disiplin rohani pribadi. Kita mendisiplinkan diri kita. Bukankah puasa itu adalah sesuatu, kalau menurut saya,
puasa itu adalah latihan supaya otot rohani kita menjadi kuat. Amin. Otot-otot rohani kita menjadi kuat. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan. Berkemenangan yang mana? Mempertahankan apa yang sudah Yesus menang dan berikan kepada kita. Sekali lagi saya ulang, bahwa kita tidak merebut kemenangan dari apa yang kita lakukan, tapi yang sudah Yesus lakukan. Yesus berkemenangan, Dia berikan kepada kita kemenangan itu, kita harus jaga. Nah, untuk menjaga kemenangan yang Yesus sudah berikan, menjaga berkat itu, menjaga penyertaan Tuhan itu, menjaga hadirat Tuhan, menjaga anugerah dan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu, kita butuh kekuatan rohani. Kita butuh kekuatan rohani. Karena itu kita harus kuat, otot-otot kita harus kuat. Kalau otot-otot kita nggak kuat, kita akan kalah di dalam menghadapi pencobaan yang ada. Karena ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memulailah untuk melatih dirimu mengambil bagian di dalam doa puasa. Jangan puasa aja ya, doa puasa. Ada doa, ada baca firman di situ, ada perenungan di situ, ada pujian dan penyembahan di situ, ada cari hadirat Tuhan di situ. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak akan pernah membiarkan kita masuk dalam puasa yang niatnya baik itu dengan sia-sia. Allah ingin berbicara sesuatu. Nah, kalau Allah ingin berbicara sesuatu tapi kita ada di luar hadirat Tuhan, bisakah kita mendengarkan apa yang Allah mau kita lakukan? Yang bisa dengar hadirat, yang bisa dengar perkataan Tuhan adalah orang-orang yang cintanya di hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, puasa yang diinginkan oleh Tuhan yaitu perlihatkanlah. Ada kata di situ membuka dan melepaskan. Ada di ayat yang ke-6. Puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka. Amin. Supaya engkau apa? Melepaskan, membuka dan melepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata membuka dan melepaskan, ikatan. Saya ambil kata ikat. Saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, ingat baik-baik, waktu kita jatuh dalam dosa, iblis mengikat kita dengan hal-hal dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, kecenderungan hati kita hanya ada di dunia, maka alam iblis mengikat setiap hal-hal dunia dalam hidup kita. Yesus mau, Tuhan mau, supaya waktu kita ada di dalam puasa, kita berfokus pada kita membuka. Tadi saya bilang bahwa kalau puasa itu mengekang sesuatu yang mengenakan kedagingan kita, ya. Amin. Nah, membuka setiap tali-tali dosa, melepaskan. Waktu kita membuka, makanya kata membuka itu diikuti dengan kata melepaskan. Waktu kita membuka tali kemunafikan, tali suka gosip, tali apa lagi? Tali suka menunjuk-nunjuk orang dan memfitnah orang, tali apa lagi? Berbohong dan sebagainya. Lalu kita pegang tali itu. Mau diapain tali ini? Dengan Tuhan bilang, waktu kita apa? Kita membuka dan kita melepaskan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Apa yang terlepas, waktu kita melepaskan itu, kita berusaha. Saudara, itu gak instan, itu butuh waktu. Tapi kalau kita masuk dalam pelatihan ini, kita mau dan kita masuk secara rutin, maka saya terlalu percaya bahwa makin lama kerohanian kita semakin baik. Amin. Amin. Tapi jangan satu kali puasanya. Kita mulai dengan rutin. Amin. Mulailah dengan rutin. Pada waktu kita ingat baik-baik, waktu kita masuk dalam puasa, yang Tuhan mau supaya kita melepaskan itu. Kita lepaskan satu, kita buka gitu. Kita lepaskan, kita buka dan lepaskan itu, buang
sejauh-jauhnya supaya jangan lagi ambil. Hari lepas hari, maka ikatan dosa itu makin lama makin sedikit terbuka. Hari ini mungkin kita nggak bisa buka semuanya, kita buka satu-satu, minimal satu-satu ikatan yang mengikat kita untuk kecenderungan hati kita kepada hal-hal duniawi. Kita lupa akan Tuhan dan kita tidak rindu akan hadirat Tuhan. Kita lebih rindu melakukan hal-hal yang mengenakan tubuh kita, mengenakan jasmani kita, lalu kita mengabaikan sesuatu yang namanya kerohanian kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah mau seperti itu? Supaya kita membuka belenggu-belenggu dosa kita, kita membuka dan melepaskan tali-tali hukum kita, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Amin. Bagaimana mungkin kita masih terikat, kita melepaskan ikatan orang? Kita harus lepas dulu dari ikatan itu, baru kita bisa membantu membuka ikatan orang, sehingga supaya Tuhan jangan bilang kepada kita bahwa apa, selumbar di mata orang kelihatan, dibalok di mata kita tidak kelihatan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau hari ini, supaya kita dapat membuka. Yesus menceritakan sebuah cerita di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21 itu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Waktu anak itu datang dibawa oleh orang tuanya, kasih kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan orang itu. Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan Yesus dapat melepaskan anak tersebut dari sakit ayam. Lalu Yesus dan murid-muridnya sementara berbincang-bincang. Mereka tanya kepada Yesus. Lalu apa jawaban Yesus? Jadi sini tidak bisa ditentang atau diusir selain dengan doa dan puasa. Berarti kalau kita doa dan puasa, kita melepaskan setiap tali-tali, maka kita akan dapat dipakai Tuhan supaya kita juga memerdekakan orang. Kita diberi wewenang kepada Tuhan. Kamu sudah terlepas, kita sudah bebas, orang bebaslah yang bisa membuka ikatan orang lain. Nah, karena itu yang Tuhan mau, supaya waktu kita ada di dalam puasa, kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Kita berdoa di sana dengan sungguh-sungguh, bukan supaya kelihatan orang kita ini saleh, bukan seperti kelihatan orang supaya wah orang itu kudus ya, orang itu bagus wanginya, bukan. Tapi ada sesuatu yang kita kerjakan yang orang tidak lihat. Amin. Yang kita kerjakan hanya Bapa di surga saja yang melihat itu. Kalau kita baca firman Tuhan, kita berdoa di sana, kita menyembah Tuhan di sana, supaya kita dapat dilepaskan oleh Tuhan, karena Tuhan yang bisa melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa kita. Kita dilepaskan dari situ, dan Tuhan memanggil kita untuk melepaskan orang lain. Firman Tuhan bilang apa? Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mengatakan setiaku. Saudara, ayat 6 sampai 7 itu bicara soal waktu kita ada di dalam puasa yang sungguh-sungguh. Kita bukan peduli pada diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang lain. Ayat 7 katakan supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Firman Tuhan katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita ada di dalam niat seperti itu saja, kita niat puasa yang sungguh-sungguh itu saja, kita sudah dapat sesuatu yang baik. Firman Tuhan ayat 9 katakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Amin. Pada waktu itu kita puasa dengan sungguh-sungguh, kita memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab kita. Bukankah sebuah panggilan harus ada jawaban? Kalau kita panggil orang nggak dengar kita akan kecewa. Seperti itulah hidup kita waktu kita memanggil Yesus secara rohani. Amin. Memanggil dia dan dia menjawab kita, ada sebuah kesukaan.
ada sebuah sukacita dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, ayat-ayat yang di bawah lihat, ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingin sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan. Amin. Amin. Maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan seperti apa? Remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, haleluya, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya juga katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan. Seperti apa? Raja Wali tidak terbang ini. Ada badai, ada persoalan, tapi orang-orang yang mengambil bagian dalam penantian Tuhan di dalam puasa, di dalam doa puasa yang benar, doa puasa yang dikehendaki Allah, doa puasa yang bukan sekadar bibir saja, tapi doa puasa yang benar sungguh-sungguh datang dengan kerinduan karena mencari hadirat Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal lagi, Tuhan ingin kita seperti apa? Ayat yang ke-12, engkau akan membangun reruntuhan. Amin. Kita akan membangun, bukan sekedar kita menjadi seseorang yang melepaskan setiap tali-tali kuk pada orang lain, tapi Tuhan bilang engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya Yesus. Amin. Ini sesuatu yang Tuhan janji bagi kita. Kita bukan sekedar jadi orang Kristen saudara yang kasih, tapi yang Tuhan mau kita jadi berkat. Kita bukan jadi orang Kristen yang untuk diri kita, tapi Tuhan bilang kita jadi orang Kristen untuk orang lain. Artinya kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang punya kekuatan, yang melepaskan, bahkan membangun. Memulainya dari keluarga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau keluarga saudara dibangun dengan baik, amin, maka keluarga saudara akan menjadi berkat di sana. Dengan demikian saudara, inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Setelah ini saya berharap, hamba-hamba Tuhan berharap, mari kita belajar untuk masuk di dalam mengambil bagian di dalam doa dan puasa. Dua ayat ingin saya bacakan kepada kita semua, tapi mari kita berdiri bersama-sama dengan saya. Renungkanlah ayat. Yoel katakan di dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Mari kita angkat pujian, angkat tanganmu. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita, saya dan saudara, untuk masuk di dalam latihan-latihan rohani, supaya otot-otot rohani kita diperkuat dan kita boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Angkat tanganmu dan katakan, kupandang wajah dan berseru, oh pertolongan kita datang daripada Tuhan, karena Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya Yesus. Katakan, kupandang wajah-Mu, ya Rabasya, ya
mendisiplin diri kita di dalam disiplin-disiplin rohani, supaya manusia rohani kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan manusia jasmani kita semakin menurun. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, aku ingin semakin kecil dan biarlah dia semakin bertambah di dalam hidup. Biarlah kekuatan Allah semakin dominan di dalam kehidupan kita, sehingga keinginan-keinginan daging kita semakin ditekan sedemikian rupa, sehingga kita menjadi manusia-manusia Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa pimpinan-Mu kami akan gagal. Tetapi biarlah Tuhan akan memberikan kami kemenangan untuk terus melatih disiplin rohani kami, supaya manusia rohani kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menyerupai Engkau, supaya pada akhirnya waktu Engkau datang, Engkau menemukan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Engkau tolong kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin seperti Engkau. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit dan terbaring di rumah. Engkau kenal situasi mereka, Engkau kenal mereka satu persatu, dan Engkau akan melawat mereka ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan kami berdiri di atas janji firman-Mu. Engkau berkata, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa Engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Kami bersyukur buat Pak Marjono, Ibu Weju yang saat ini sudah dipulihkan dan mereka ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami terus berdoa buat orang tua kami, Ibu Simamora. Kami terus berdoa buat Bapak dan Indah Indri. Kami terus berdoa buat orang tua kami, Tante Sarah. Kami berdoa buat semua keluarga kami, semua orang tua kami yang saat ini sedang sakit. Berdoa buat Mama dari Ibu Mamoy. Berdoa buat Mama dari Vivian yang juga sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negara ini, dan kami terus berdoa biarlah Tuhan akan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, di mana masyarakatnya mengalami kesejahteraan dan kebebasan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk penerimaan murid baru di Hosana. Biarlah Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang Tuhan mau supaya mereka sekolah di Hosana. Kami menawan pikiran-pikiran orang tua yang punya anak usia sekolah. Biarlah Tuhan akan menggerakkan mereka untuk membawa mereka ke sekolah Hosana, sehingga di sekolah mereka dapat diperkenalkan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami rindu semua murid-murid yang kami didik bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang berhasil. Berdoa buat guru-guru, biarlah Tuhan akan menolong setiap guru, sehingga kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi terlebih membimbing mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan akan terus menggerakkan kami semua umat-Mu, semua jemaat di tempat ini, untuk menyadari tugas yang Tuhan berikan kepada kami pada saat Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus